Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Terinspirasi dari sebuah video di YouTube mengenai pengalaman seseorang yang melakukan pengobatan batu ginjal. Saya juga mau sharing pengalaman pribadi yang terjadi beberapa hari yang lalu mengenai penyumbatan batu pada saluran kemih. Itu terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Pertamanya 6 bulan yang lalu, di sekitar pinggang sebelah kiri saya berasa nyeri yang dalam posisi apapun tidak bisa hilang. Saya sampai ya merasa nyeri atau sakit gitu ya. Posisi miring salah, berbaring salah, berdiri juga sakit, nungging juga sakit, pokoknya serba sakit. Saya periksa ke puskesmas, kebetulan saya peserta BPJS, dan saya diperiksa urin, cek lab, dan saya dinyatakan terinfeksi saluran kemih katanya. Saya dikasih obat. Waktu itu penghilang nyeri dan antibiotik untuk 1 minggu. Setelah 1 minggu sembuh, hilang seperti biasanya, normal lagi. Ya, saya pikir sudah sembuh total lah ya. Saya aktivitas biasa. Setelah berjalan sekitar 6 bulan, 7 bulanan, nyeri di pinggang sebelah kiri itu nyeri lagi, sakit lagi. Akhirnya seperti biasa prosedur, ya seperti semula itu, posisinya serba sakit. Tidak ada posisi yang bisa membuat kita merasa nyaman. Berbaring sakit, nungging sakit, miring sakit, duduk sakit. Akhirnya ke puskesmas diperiksa, biasa urin, cek urin, ternyata hasil lab menyatakan bahwa di dalam urin saya terkandung darah, ada darahnya. Dari situ kemudian saya dirujuk ke rumah sakit oleh puskesmas tersebut. Dirujuk di rumah sakit, kemudian pergi hari berikutnya ke rumah sakit. Ya seperti biasa. Kemudian saya disarankan untuk cek USG oleh dokter urologi di bagian urologi. Hasilnya dari USG setelah hari berikutnya di schedule, saya di USG, ternyata ada batu di saluran kemih, bukan di ginjalnya. Jadi batunya itu tadinya di ginjal, karena ukurannya katanya masih sekitar 5 mm, masih kecil. Itu sudah terbawa ke ureter, saluran yang menghubungkan antara ginjal ke kandung kemih. Di situ batunya, di situ. Tapi anehnya, saya itu tidak merasakan sakit lagi pada saat dikasih obat dari puskesmas itu, yaitu penghilang nyeri dan antibiotik. Itu saya tidak merasakan apa-apa lagi, sehat seperti semula. Cuman hasil USG di rumah sakit katanya ada batu. Akhirnya mau tidak mau saya mengikuti prosedur yang ditentukan oleh rumah sakit tersebut, yaitu untuk melakukan operasi.
Dalam membuang batu yang ada di saluran kemih saya, itu sebenarnya ada, yang saya tahu itu ada 3 prosedur, yaitu satu, berdasarkan yang saya tahu saja ini ya, itu menggunakan semacam gelombang kejut, di mana pasien tidak perlu dibius, tidak apa, ya pasti cuman menggunakan gelombang kejut dari luar pada batu yang masih kecil yang di dalam saluran kemih itu bisa hancur. Kedua, menggunakan apa istilahnya itu, lupa saya. Itu dimasukkan lewat lubang kemaluan kita, dimasukkan terus sampai ke tempat posisi di mana batu itu berada, yaitu di ureter katanya. Di situ kemudian ditembak dan dihancurkan. Dan ketiga, menggunakan operasi pembedahan, entah itu pembedahan minor. Nah, itu ada 3 prosedur, tapi dalam kasus saya, dokter urologi yang menangani saya itu menyarankan saya menggunakan teknik yang kedua, yaitu memasukkan lewat lubang kemaluan semacam kamera gitu dan alat penembaknya, kemudian ditembakkan. Setelah melalui standar operation prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit, ya seperti biasa, ada cek darah lagi, terus ronsen, apalagi macam-macam. Kemudian hari operasi pun ditentukan oleh dokter tersebut. Dan pada hari yang sudah ditentukan, seperti sesuai prosedurnya, saya harus puasa. Kemudian pada waktu itu jam 9 atau jam 10 pagi, saya masuk ruang operasi, dibius. Katanya sih dibius setengah, tapi yang saya rasakan pada saat di ruang operasi itu dibius total, karena saya tidak tahu apa-apa. Saya ingat terakhir itu pada saat saya dibius, disuntik dari belakang, itu dari nggak tahu itu dari punggung atau apa. Terus saya diajak komunikasi, tahu-tahu tidak sadar. Begitu saya sadar, itu posisi operasi sudah selesai. Saya diajak komunikasi oleh suster, tapi antara sadar dan tidak sadar, ya itu saya baru menyadari bahwa operasi memang sudah selesai. Mungkin ya 1 jaman kurang lebih mungkin operasi yang saya alami. Setelah itu ya dibawa ke ruang pemulihan di rumah sakit, dan kesan saya memang ya sakit dan tidak nyaman apa yang saya alami. Padahal waktu itu saya juga berpikir bahwa apa iya harus melakukan prosedur seperti prosedur yang kedua ini, di mana memasukkan alat ke dalam saluran kemih ini. Apa tidak cukup dengan prosedur pertama, di mana ditembak dari luar saja? Pertimbangannya apa sehingga dokter memutuskan saya menggunakan prosedur operasi kedua itu? Tapi pastinya dokter punya pertimbangan. Mungkin tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi bila menggunakan tahapan yang pertama, itu operasi yang ditembak pakai gelombang kejut dari luar. Itu mungkin tingkat keberhasilannya tidak setinggi pada yang dimasukkan ke dalam itu. Makanya dokter, ya paling itu pengalaman saya. Dan iya, seperti bapak yang di video itu juga, saya dipasang oleh dokter, diberitahu saya dipasang apa JJ stand atau apa itu yang ditempatkan di saluran kemih, katanya untuk melindungi
dinding dari pembuluh saluran kemih tersebut, dan nanti minggu depan saya harus kontrol, dan nanti dokter menentukan pada hari keberapa JJ stent itu nanti akan diambil lagi. Berarti saya harus melakukan pembiusan lagi, ya semacam operasi lagi yang kedua kali untuk pengambilan JJ stent yang dipasang di saluran kemih saya. Dan setelah mungkin 3 hari setelah operasi, pada saat buang air kecil ya tidak sakit, cuma ada yang dirasa nggak enak gitu. Dan warna urinnya itu masih bercampur darah, warnanya kayak Coca-Cola itu, kehitam-hitaman antara urin dan darah yang pastinya masih berdarah. Dan saya juga dikasih oleh rumah sakit obat antibiotik penghilang nyeri, terus juga prostat, katanya ada pembesaran di prostat saya, dan obat untuk lambung karena penggunaan pereda nyeri yang mungkin bisa berpengaruh pada lambung, sehingga lambung pun perlu obat. Nah itu ada empat macam obat yang diberikan oleh dokter. Kalau kesehatan saya pasca operasi ini ya tidak 100% fit. Mungkin efek dari operasi itu ada luka di dalam saluran kemih saya, sehingga perasaan tuh ya sedikit demam gitu. Padahal saya sudah mengkonsumsi antibiotik, pereda nyeri selama 1 minggu ini. 1 pak obat yang diberikan oleh rumah sakit harus saya konsumsi terus menerus. Ya itu saja pengalaman saya sebagai pasien yang menderita batu saluran kemih. Oke, terima kasih, sekedar sharing untuk pengalaman. Barangkali ada yang mau ya berbagi pertanyaan, apa bisa saya jawab. Terima kasih.